tingkat keluhan anosmia saat kita kemarin pandemi COVID ini sangat meningkat gitu. Jadi orang-orang tiba-tiba dia sehat-sehat aja, tapi kemudian dia nggak bisa membau gitu, atau dia makan nggak bisa berasa apapun gitu. Ini pertanyaan yang paling sering bikin cemas. Apakah anosmia itu permanen atau sebenarnya masih ada harapan untuk sembuh total seiring dengan berjalannya waktu? Tapi tetap penyembuhan anosmia itu harus segera diperiksakan gitu. Terutama jika ada keluhan-keluhan lain gitu. Misalkan keluhannya dia ada pilek, dia ada buntu, ada nyeri wajah gitu, atau dia ada bersin-bersin. Mungkin anosmia ini itu adalah bagian dari suatu penyakit yang lain. 3, 2, 1. Selamat sore kami akan meningkatkan kesehatan. Halo sobat sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo. Bersama saya Afi, host podcast pada hari ini. Gimana kabar teman-teman cuma hari ini? Apa masih bisa mencium wangi kopi di pagi hari atau bau hujan yang segar? Seringkali kita baru sadar betapa berharganya sebuah aroma ketika kemampuan itu hilang dan dunia tiba-tiba terasa hambar. Nah, bertepatan dengan Hari Kesadaran Anosmia, hari ini kita bakal kupas tuntas soal gangguan penciuman ini. Kita nggak cuma bahas teorinya aja, tapi juga fakta, mitos, hingga solusi medisnya supaya kita nggak salah langkah. Untuk membahas itu, sudah hadir di sini Dr. Syahrini Widiasi, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher, atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Sat. Halo dokter, apa kabar? Terima kasih ya dok sudah hadir. Baik. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang campaign atau Hari Kesadaran Anosmia ini sendiri, sebenarnya secara medis anosmia itu apa sih dok? Jadi anosmia itu adalah berkurangnya atau ketidakmampuan fungsi hidung kita untuk membau suatu aroma atau bau ya gitu. Biasanya penyebabnya sih macam-macam. Nah, hari ini kan kita memperingati Hari Kesadaran Anosmia. Sebenarnya apa sih dok tujuan atau harapan yang besar yang ingin dicapai melalui peringatan ini bagi masyarakat luas? Oke, jadi anosmia sendiri itu sebenarnya tidak membahayakan nyawa. Namun, dengan kita itu memang perlu ya bisa membau gitu. Contohnya nih, misalkan ada gas bocor di rumah gitu kan. Kalau kita tidak merasa LPG itu bocor atau sesuatu yang bocor ya, itu kan akan membahayakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan nih kita masih punya baby, mungkin dokter Afi masih punya baby ya gitu, yang dia pakai pampers gitu. Kalau kita tidak merasa bahwa oh ini pampersnya bau ya, dia sudah pipi, sudah pup gitu. Karena ibunya tidak merasa, maka bisa jadi si bayi ini dia tidak akan diganti nih pampersnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi memang yang namanya suatu indera itu memang diperlukan sekali nih dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan ini mungkin masih banyak ya yang bertanya-tanya, apa sih penyebab umum seorang itu bisa kehilangan kemampuan mencium bau itu? Apa cuman karena virus aja seperti yang kita tahu selama ini kayak COVID gitu ya dok ya? Atau ada pemicu lain ya dok? Oke, jadi memang yang paling populer di kalangan umum itu adalah karena COVID, dan itu memang tingkat keluhan anosmia saat kita kemarin pandemi COVID ini sangat meningkat gitu. Jadi orang-orang tiba-tiba dia sehat-sehat aja, tapi kemudian dia nggak bisa membau gitu, atau dia makan nggak bisa berasa apapun gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Penyebabnya salah satu adalah infeksi dari virus. Gitu. Yang paling sering adalah infeksi virus influenza. Jadi nggak cuma COVID, jadi influenza aja bisa. Tapi di penyebab lain juga banyak gitu. Penyebab lain biasanya kita bagi menjadi dua, mekanis sama non mekanis. Nah, non mekanis tadi sudah kita sempat bahas sedikit ya, yang tentang post infeksi virus. Terus yang kedua mungkin ada gangguan pada saraf gitu, terutama adalah pada nervus pembauan gitu. Nah, itu bisa pada pasien-pasien post kecelakaan yang trauma kepala atau pasien post stroke, itu juga bisa mempengaruhi dia tidak bisa membau
Gitu. Terus yang penyebab mekanisnya itu misalkan nih pada pasien-pasien rinitis, pada pasien yang punya rinitis alergi atau sampai rhinosinusitis yang ada polipnya itu, atau misalkan nih pasien-pasien dengan tumor atau pasien dengan sekat hidung yang sangat-sangat miring, sehingga apapun yang menyempitkan area olfaktori pada hidung itu area yang buat kita ini ya merasakan bau itu, jika ada sumbatan di situ maka orang juga kan bisa mengalami hiposmi atau anosmi gitu. Selain nggak bisa nyium bau, ada nggak sih dok gejala awal atau tanda-tanda lain yang biasa dirasakan pasien tapi seringkali terlewatkan gitu dok? Nah ini biasanya kalau yang terlewatkan mungkin ada, cuman kadang-kadang orang itu dia justru tidak merasakan saat anosmianya itu. Dia merasakannya saat makan. Karena kalau kita taste something, kita makan itu salah satunya juga dibantu oleh adanya organ penciuman. Jadi misal kita makan bakso nih, kita udah bau kuahnya, bau kaldunya gitu, terus itu nanti akan merangsang air liur untuk segera keluar. Nah itu kadang-kadang jadi makannya rasanya nggak enak gitu, karena rangsangan kita yang wah ini kaldunya nih baunya udah enak banget gitu, itu jadi nggak berasa gitu. Jadi orang-orang kadang tuh malah kerasanya saya nggak bisa ngerasa dok gitu. Itu salah satunya mungkin aja bisa suatu anosmi yang terlewatkan gitu. Ini nih pertanyaan yang paling sering bikin cemas. Apakah anosmia itu permanen atau sebenarnya masih ada harapan untuk sembuh total seiring dengan berjalannya waktu? Jadi kalau memang kita ngomong anosmia, terutama anosmia itu untuk membau kan tetap kita punya saraf ya, saraf pembauan gitu. Dia memang harus segera kita rangsang. Kalau misalkan dia ada sesuatu ya, ada tumor atau polip atau apapun yang menghalangi di area olfaktori, di mana di situ banyak ya saraf-saraf pembau gitu, itu memang harus segera diselesaikan gitu. Polipnya diambil, dibersihkan. Kalau misalnya rinitis alergi juga harus segera dikontrol gitu, harus segera diobati gitu. Nah untuk yang tanpa hambatan, misalkan dia habis infeksi, habis flu gitu lah contohnya. Misalkan dia habis flu. Nah itu memang kita harus segera latih gitu saraf gitu, supaya dia segera kembali ke fungsi yang normal gitu. Karena memang semakin lama tidak digunakan sarafnya ya sarafnya bisa dorman, tidak bisa berfungsi gitu. Maka kalau memang segera ada keluhan segera diperiksakan sih gitu. Lalu kalau misalnya sudah kena anosmia, metode perawatan atau terapi seperti apa sih dok yang bisa dilakukan? Apakah cukup di rumah saja atau butuh tindakan medis khusus? Jadi pertama memang harus periksa ya gitu untuk kita tahu apakah ada hambatan atau memang dia non hambatan, non mekanis, memang karena sarafnya aja gitu. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah obati, maka ada satu lagi yang harus dilakukan yaitu adalah olfactory training. Olfactory training itu kita sediakan, jadi bahannya cukup gampang ya gitu. Kita siapkan 4 bahan, minimal 4 bahan. Itu ada rose, vanilla atau vanilla, terus eucalyptus, kopi dan teh, dan bisa ditambahkan yang kelima bisa ditambahkan itu adalah lemon atau citrus gitu. Kita taruh di wadah gitu, jangan terkena langsung sinar matahari supaya odornya nggak segera menguap dalam ruangan yang tertutup. Setiap hari pagi dan sore kita boleh olfactory training. Jadi olfactory training itu caranya adalah dengan satu bahan kita hirup terus mungkin selama 2 menit atau kalau misalnya 10 menit 2 sampai 10 menit. Setelah itu ditaruh, kita istirahat dulu 10 menit, kemudian bahan kedua, begitu seterusnya. Itu dilakukan 2 kali sehari. Nah, ada penelitian yang olfactory yang dilakukan 3 hari secara berturut-turut, itu peningkatan untuk anosmia itu membaik gitu. Jadi anosmianya berkurang gitu. Sudah bisa mencium lagi gitu. Nah, kapan sih waktu yang paling tepat untuk seseorang itu harus mulai waspada dan memutuskan untuk langsung konsultasi ke dokter? Nah, gitu. Jadi memang kalau anosmia
saja, kadang-kadang orang-orang suka nunda nih ya gitu. Nanti dulu nih masih bisa gitu, masih bisa berfungsi dengan baik yang lainnya gitu. Tapi tetap yang namanya anosmia itu harus segera diperiksakan gitu. Terutama jika ada keluhan-keluhan lain gitu. Misalkan yang keluhannya dia ada pilek, hidungnya buntu, ada nyeri wajah gitu, atau dia ada bersin-bersin. Mungkin anosmianya itu adalah bagian dari suatu penyakit yang lain, misalkan rhinosinusitis atau rheumatis alergi gitu. Atau misalkan pileknya nggak sembuh-sembuh nih, habis flu pileknya nggak sembuh-sembuh, anosmianya juga nggak segera berkurang gitu. Mungkin ada penyebab lain sehingga kita harus segera periksa ke dokter THT. Ini masih nyambung nih dok, pertanyaan berikutnya. Tentang tadi kan ada gejala-gejala lain yang harus diwaspadai juga ya dok ya. Terus apakah anosmia ini tuh sebenarnya bisa jadi red flag gitu dok, atau tanda bahaya dari masalah kesehatan lain yang lebih serius dalam tubuh kita? Nah itu tadi. Jadi anosmia itu adalah bisa sebagai gejala dari suatu penyakit yang lain. Contohnya penyakit yang mungkin tidak membahayakan nyawa ya, tapi cukup cost consuming gitu. Istilahnya dia nggak sembuh-sembuh nih, harus segera dikontrol dan mempengaruhi kualitas hidup, itu adalah rhinosinusitis gitu. Kalau memang anosmia itu bagian dari suatu rhinosinusitis ya, sinus lah gitu, bagian dari penyakit sinus lah itu namanya, maka memang penyakit sinusnya ini yang harus segera diterapi gitu. Maka memang kadang-kadang kalau anosmianya itu disertai dengan gejala pilek, buntu hidung atau nyeri wajah, maka memang harus segera kontrol ke dokter gitu. Sekarang kita masuk nih dalam sesi mitos atau fakta. Tapi ini sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas sih dok ya. Cuman yang mau saya tanyakan dok, banyak yang bilang nih kalau kita mencium aromaterapi itu bisa mengobati anosmia. Nah, benarkah itu bisa membantu atau justru cuma mitos aja dok? Jadi mungkin lebih kurang tepat ya gitu. Kurang tepat gitu. Karena yang kita butuhkan adalah berbagai macam aroma yang dihirup selama singkat namun berulang gitu. Sedangkan aromaterapi itu biasanya cuma satu aroma aja, dan itu kita pasang di kamar kita atau di ruang tamu kita gitu. Itu dia kita membaunya akan dalam jangka waktu lama. Yang kita butuhkan saat kita olfactory training itu adalah bermacam-macam jenis odoran, namun kita hirupnya secara intens itu cuma 2-10 menit, jadi cukup singkat gitu. Tapi harus berulang ya. Jadi itu sebenarnya sedikit mitos ya, gitu ya dok ya. Kurang tepat gitu. Kurang tepat. Oke. Terakhir nih dok, sebagai penutup obrolan kita hari ini, apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat nih bertepatan dengan Hari Kesadaran Anosmia? Oke, jadi bagi sobat sehat yang merasa ada keluhan anosmi disertai dengan gejala-gejala lain, boleh segera kontrol ke dokter THT, terutama ke dokter Sutomo, sangat boleh. Terima kasih ya dok, luar biasa sekali ya penjelasan dokter hari ini, benar-benar membuka mata dan hidung kita semua nih dok ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan edukatif atau harapan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat luas, terutama sobat sehat Sutomo, dalam rangka Hari Kesadaran Anosmia ya, silakan dok. Oke, jadi bagi warga sehat Sutomo yang merasa memiliki keluhan anosmi disertai dengan gejala-gejala lain, boleh segera periksa ke dokter THT. Terima kasih banyak dok, sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Semoga sehat selalu ya dok. Teman sehat, obrolan kita hari ini mengingatkan kita kalau kesehatan itu ada pada hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Akhir kata, saya sebagai host pada hari ini pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa hargai setiap alam kehidupan bersama episode Dokter Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.